Sementara itu, di kamar Sultan Hadiwijaya, Romo Sultan, bukankah tindakan Kang Mas Senopati sudah amat kelewatan? Ungkap Pangeran Benowo yang mengungkapkan kejengkelannya. Semula ia bahkan berkehendak untuk menyerbu Senopati di Mayang setelah 9 keranjang bunga telasih itu berada di depan pintu gapura. Jika tak segera diingatnya pesan ayahandanya yang tengah terbaring sakit. Amat mengejutkan, Sultan Hadiwijaya tak menampakkan kemarahannya sedikit pun ketika mendengar Senopati mengirimkan bunga telasih untuknya. Sultan Hadiwijaya malahan tersenyum kemudian berujar, "Benowo, anakku, jangan engkau terburu-buru menilai buruk perilaku kakangmu itu. Dengan pengiriman bunga telasih itu, bukankah Kang Mas Senopati, maaf, menghendaki Romo Sultan lekas mangkat? Dengan demikian, Kang Mas Senopati dapat segera melanjutkan kekuasaan Romo di Mataram sebagai perwujudan Wirayatuya Kanjeng Sunan Giri Prapen." "Tidak, anakku," geleng Sultan Hadiwijaya. "Sekali-kali tidaklah kakangmu itu bermaksud seperti itu. Karena sesungguhnya bunga telasih itu telah kuminta sejak jauh-jauh hari. Bahkan ketika Romomu ini masih muda dan ngenger di Keraton Demak pada kakekmu, almarhum Sultan Trenggono." Tercengang Pangeran Benowo mendengar penuturan romonya. Kian tercengang ia setelah Sultan Hadiwijaya menceritakan kejadian berkenaan dengan bunga telasih itu. Ketika Sultan Hadiwijaya masih muda, masih berjuluk dengan julukan Joko Tingkir, ia pernah tersesat di sebuah taman bunga di Dusun Kesanga ketika mengejar seorang gadis cantik bernama Sekar Telasih. Begitu terpesonanya Joko Tingkir kepada Sekar Telasih, hingga sekalipun Sekar Telasih bersembunyi di taman penuh bunga itu, Joko Tingkir terus mengejarnya. Seorang penjual bunga, Nini Luweh namanya, menemui Joko Tingkir yang tengah sibuk mencari. Ketika Joko Tingkir menyebutkan sedang mencari Sekar Telasih, Nini Luweh memberikan seikat bunga telasih kepadanya. Joko Tingkir menolaknya karena yang dicarinya adalah seorang gadis bernama Sekar Telasih, bukan bunga telasih. Joko Tingkir juga menyebutkan jika kelak ia akan membutuhkan bunga-bunga telasih itu, maka ia akan mengirimkan seseorang untuk mengambilnya. Dan jika kakangmu itu yang mengambilkan bunga telasih itu, maka itu telah sesuai dengan permintaanku dahulu kepada Nini Luweh, ujar Sultan Hadiwijaya setelah membuka rahasia besarnya. "Takdir untukku sudah digariskan Gusti Allah seperti itu, anakku. Maka janganlah sekali-kali menyalahkan kakangmu karena pengiriman bunga telasih itu. Janganlah engkau berburuk sangka padanya." Pangeran Benowo menundukkan kepalanya dan terdiam. Kemarahannya pada Senopati berangsur-angsur menghilang dari hatinya setelah mencerna penjelasan romonya. "Anakku, pengiriman bunga telasih itu menandakan kakangmu mengetahui bahwa hidup romomu di dunia ini tak lama lagi akan berakhir," ujar Sultan Hadiwijaya dengan pelan.
Daton ini sudah surut. Wahyu dan keramatnya sudah boyong ke Mataram. Betapapun keras usahaku untuk menghindari takdir, menghindari wirayat Kanjeng Sunan Giriprapen, menghindari janjiku pada guruku Kiai Ageng Selo, dengan mencoba mengkhianati janjiku pada almarhum Kakang Pemanahan, agar tanah Mataram urung kuberikan karena takut akan mewujudkan wirayatuya Kanjeng Sunan Giriprapen, bahwa kelak akan lahir matahari perkasa di tanah Mataram. Pada akhirnya Gusti Allah tetap menghendaki wahyu ke Prabon tetap boyong dari Pajang ke Mataram. Ucap Sultan Hadiwijoyo. Sekali lagi aku katakan Benowo dan para anak-anakku serta seluruh abdi Pajang, janganlah pernah kalian menaruh dendam pada anakku Senopati dan orang-orang Mataram. Sebagai kesatria, kita harus mengakui kecerdikan dan kehebatan Senopati dan orang-orang Mataram, tegasnya. Kemudian dengan lemas Sultan Hadiwijoyo menatap ke sekeliling kamarnya. Matanya seolah menerawang jauh ke masa lalu. Begitu cepat roda berputar. Begitu cepat waktu berlalu. Sepertinya baru kemarin aku berguru pada Ki Ageng Selo. Sepertinya baru kemarin aku menjadi Punggawa Demak. Sepertinya baru kemarin Romo Sultan Trenggono mengangkatku sebagai menantunya dan memberiku jabatan sebagai adipati di Pajang ini. Sepertinya baru kemarin Haryo Penangsang ku kalahkan dengan bantuan saudara-saudaraku para kesatria Selo. Gusti, sungguh hamba melihat keadilanmu yang begitu gamblang di mata hamba. Hamba telah menerima semua ganjaran atas semua perbuatan hamba di masa hidup hamba. Gusti, sungguh hamba adalah orang yang merugi karena baru melihat kuasamu pada saat-saat terakhir hamba. Permaisuri Sultan tak mampu lagi menahan gelora kesedihan di dalam dadanya ketika mendengar semua ucapan Sultan Hadiwijoyo barusan. Dengan air mata terus berlinang, ia menggenggam tangan suaminya yang sudah begitu lemas. Gusti, baru sekarang hamba tahu bahwa rencana manusia pasti kalah oleh rencana takdirmu. Hamba yakin Gusti, sekarang hamba hakul yakin kuasa hamba sebagai seorang sultan tak ada apa-apanya bila dibanding kuasamu. Pangeran Benowo tersentak. Ucapan romonya terdengar kian melemah. Ketika ia lihat wajah romonya pun tampak kian pucat. Napasnya terlihat kian tersengal-sengal. Tampak kian kepayahan romonya menahan rasa sakitnya. Segera ia memanggil semua kerabat dan petinggi Kesultanan Pajang. Sultan Hadiwijoyo tampak berusaha tersenyum ketika segenap kerabat dan pejabat Kesultanan Pajang terdekatnya telah berada di sekelilingnya. Ia berujar perlahan di dekat Patih Mancanegoro yang duduk bersila di bawah ranjang. Aku rasa sudah waktunya bagiku untuk melepaskan semuanya. Patih Manca dan semua yang mendengar ucapan Sultan Hadiwijoyo disergap kesedihan yang melangit. Tak sedikit di antara mereka yang menangis, termasuk Patih Mancanegoro yang telah begitu lama bersama-sama dengan Sultan Hadiwijoyo sejak masih muda usianya dan sama-sama menuntut ilmu dari Ki Ageng Banyu Biru.
Ketahuilah, tak ada matahari kembar di tanah Jawa ini. Aku yang lebih tua ini akan mengalah. Pelan berujar Sultan Hadiwijaya. Segenap kerabat dan pejabat Kesultanan Pajang tak ada yang berani berbicara. Mereka menatap sosok Sultan Hadiwijaya yang pucat pasi karena hampir akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya menuju ke alam kelanggengan. Sejenak berusaha menguatkan diri, berujarlah kembali Sultan Hadiwijaya dengan suara amat lirih. Dinda Patih. Patih Mancanegara segera menghaturkan sembahnya. Hamba Kanjeng Sultan, engkau dengar ucapanku tadi? Hamba jelas mendengarnya, Kanjeng Sultan. Tak ada matahari kembar di tanah Jawa ini. Tegas berujar lagi Sultan Hadiwijaya, mengulang ujarannya tadi. Matahari sepeninggalku akan bersinar terang di atas tanah Mataram. Sultan Hadiwijaya kemudian tersenyum. Teringatlah ia pada permohonannya kepada Gusti Allah saat hari terakhir peperangan antara Pajang dengan Mataram di Prambanan. Ingin benar ia melihat sosok putra angkat kesayangannya, Senopati Ing Alogo, untuk terakhir kalinya. Dengan nafasku yang terakhir, aku memanggil Senopati anakku. Senopati, Senopati, Senopati. Ucapnya dengan pelan dan bersusah payah, serasa menahan rasa sakit dan sesak nafas yang teramat sangat. Maka tak menunggu waktu lama, Pangeran Benowo segera keluar dari kamar ayahnya. Ia langsung melompat naik ke atas kudanya dan memacu kudanya menuju ke Dusun Mayang. Sementara itu, di sebuah rumah di Dusun Mayang, Senopati nampak sedang duduk dengan wajah bermuram durja. Berkali-kali ia mendesahkan nafas berat, kemudian menepuk-nepuk keningnya dan mengacak-acak rambutnya. Hal tersebut tidak terlepas dari penglihatan mata tua Ki Juru Mertani yang selalu mendampingi Senopati hampir sepanjang waktu di Dusun Mayang itu. Angger kelihatannya bingung. Ada apa? Tanya Ki Juru Mertani pada akhirnya. Saya hanya merasa bersalah, sangat bersalah pada Ramanda Sultan, sehingga beliau jatuh sakit seperti sekarang. Jawab Senopati dengan merintih. Loh, wong bukan kamu yang membuat Kanjeng Sultan sakit kok. Kenapa harus kamu sesalkan? Mungkin bukan tangan saya langsung, Paman, tapi saya penyebab jatuh sakitnya Romo Sultan. Rintih Senopati. Ki Juru Mertani tersenyum, seraya menepuk-nepuk pundak keponakan terkasihnya itu dengan tangan kanannya yang selalu menggenggam tasbih dari kayu cendana wangi tersebut. Ger, kamu ini sekarang pemimpin tertinggi di Mataram. Tidak boleh ragu, apapun yang terjadi akibat perang akan terkena hukum perang. Kaidah perang, seorang prajurit yang membunuh lawannya di medan perang tidak bisa disebut pembunuh. Dia tetaplah seorang prajurit, bahkan pahlawan bagi negerinya.
Senopati terdiam sejenak. Teringatlah ia pada bagaimana melubernya kasih sayang dari Sultan Hadiwijoyo kepada dirinya. Ingin sekali rasanya ia melayat dan membesarkan hati ayah angkatnya tersebut, agar bisa cepat sembuh seperti sedia kala. Apakah pantas kalau saya melayat ke Keraton Pajang? Ki Juru Mertani menggelengkan kepalanya perlahan. Paman khawatir mereka akan menganggap bahwa kedatangan Anggir seperti meledek mereka. Sebaiknya nanti saja, apabila keadaan Kanjeng Sultan sudah benar-benar parah, baru kita menengok. Tetapi kalau Kanjeng Sultan berangsur membaik dan sembuh, kita cukup kirimkan surat saja padanya. Lalu kita segera pulang ke Mataram. Saat itu, pintu kamar Senopati diketuk dari luar oleh Tumenggung Surodipo. Abdi kesayangan Senopati ini menyampaikan bahwa Pangeran Benowo telah datang dan ingin langsung bertemu dengan Senopati. Senopati pun mempersilahkan. Pangeran Benowo pun dipersilahkan masuk ke kamar Senopati. Dengan tergesa-gesa, ia memberitahukan perihal Sultan Hadiwijoyo yang nafasnya sudah 1-2 dan hampir meninggal kepada Senopati. Ia juga menyampaikan permintaan terakhir Sultan Hadiwijoyo agar bisa bertemu dengan Senopati untuk yang terakhir kalinya. Alangkah tersentaknya hati Senopati mendengar kabar dari Pangeran Benowo. Langsung meleleh air matanya seraya kesedihan dalam hatinya membumbung tinggi. Begitu melangit kesedihannya, Ki Juru Mertani pun mengiyakan agar Senopati segera berangkat ke keraton untuk menjenguk Sultan Hadiwijoyo untuk yang terakhir kalinya. Maka dengan diantar Pangeran Benowo, Senopati dan Ki Juru Mertani segera memacu kuda mereka, menembus derasnya hujan yang disertai angin badai dan petir di malam itu untuk menuju Keraton Pajang. Anakku Senopati, karena engkau akhirnya memutuskan untuk menghadap Gusti Sultan Pajang, maka engkau tidak akan bisa meraih cita-citamu untuk menjadi Raja Jawa saat ini. Karena itu artinya sama dengan engkau menganggap bahwa Kanjeng Sultan Hadiwijoyo lah sebagai penguasa tanah Jawa yang sah. Maka orang yang berhak untuk menjadi penggantinya adalah orang yang beliau tunjuk dalam wasiatnya. Batin Ki Juru Mertani sepanjang perjalanan. Engkau terpaksa harus bersabar sebentar lagi untuk meraih cita-citamu, Ger. Namun insya Allah Gusti Allah akan membukakan jalannya untukmu jika memang wahyu keprabun itu sudah benar-benar mewujud dalam dirimu. Teringatlah Ki Juru Mertani pada sosok Ki Ageng Selo yang terus bertirakat dengan gentur dan berat untuk memohon agar kelak keturunannya lah yang akan menjadi raja penguasa tanah Jawa. Ki Ageng Selo merasa berhak atas keturunannya kelak menjadi raja tanah Jawa karena ia adalah cucu Raden Bondan Kejawan, salah satu putra Prabu Brawijaya V atau Brawijaya Pamungkas. Ki Juru Mertani menghela nafas melihat bagaimana Senopati yang begitu sering bertapa dan gentur bertirakat membuat ia teringat pada sosok Ki Ageng Selo.
Yakinlah ia bahwa apa yang diharapkan oleh Ki Ageng Selo tersebut akan mewujud pada diri keponakannya yang sudah ia anggap sebagai putra kandungnya sendiri tersebut. Seulas senyum mengembang di wajah pucat pasi Sultan Hadiwijoyo ketika melihat Senopati masuk ke dalam kamarnya. Begitu pula Senopati, ia memaksa diri untuk tersenyum, padahal air matanya begitu deras mengalir. Hatinya serasa tercabik-cabik melihat sosok ayah angkatnya yang sedang sakaratul maut tersebut. Senopati pun menangis sambil mencium kaki ayah angkat yang sudah ia anggap sebagai ayah kandungnya tersebut. Ya Gusti Allah, terima kasih sudah mengabulkan doa hamba, bisik Sultan Hadiwijoyo dalam hatinya sambil menatap putra sulung kesayangannya tersebut. Sultan Hadiwijoyo berusaha untuk tetap tersenyum. Ia menutup mata dan menghembuskan nafas terakhirnya dengan seulas senyum ikhlas di wajahnya. Sultan Hadiwijoyo wafat bersamaan dengan robohnya pohon beringin kurung di alun-alun Keraton Pajang yang tertiup angin badai. Dikala hujan badai malam itu, Pajang didera kesedihan yang begitu melangit. Segenap kerabat, pejabat, dan prajurit Kesultanan Pajang bagai anak-anak ayam kehilangan induk. Bagai batang-batang lidi kehilangan benang pengikatnya. Sosok yang begitu perkasa, ternama kedikjayaan dan kesaktiannya sejak berusia muda. Gagah perwira dengan wajah yang menyiratkan ketampanan serasa tiada banding itu, kini terbujur kaku, membisu. Semua yang mengenal Sultan Hadiwijoyo menangis, mencucurkan air mata, termasuk Senopati yang turut diberikan kehormatan untuk turut menyucikan dan menyalatkannya. Deras air mata Senopati turun, tercabik-cabik hatinya, dan diberikannya sembah penghormatannya yang terakhir sebelum jenazah lelaki agung yang amat dihormati dan dicintainya itu dikebumikan di desa Butuh. Begitu juga Ki Juru Mertani yang di masa mudanya bahu-membahu bersama almarhum Ki Pemanahan dan almarhum Ki Penjawi untuk membantu Sultan Hadiwijoyo membangun kebesaran dan keagungan Pajang, serta mengalahkan Haryo Penangsang dari Jipang. Kelak, jenazah Sultan Hadiwijoyo dipindahkan oleh Senopati ke Astana Kota Gede Mataram setelah Senopati resmi menjadi raja di Mataram. Sampai saat ini, makam Sultan Hadiwijoyo yang cungkupnya terletak di sebelah cungkup makam Panembahan Senopati Mataram dan Ki Juru Mertani masih ramai dikunjungi oleh para peziarah di Astana Kota Gede Yogyakarta. Kabar mengenai wafatnya Sultan Hadiwijoyo pun segera tersebar ke seluruh penjuru Pulau Jawa dan Dwi Pantara. Perihal bagaimana masa depan Kesultanan Pajang dan peta politik di tanah Jawa menjadi hal yang diperbincangkan secara hangat, bukan hanya oleh para penguasa atau petinggi negeri-negeri di tanah Jawa dan Dwi Pantara saja, tetapi juga oleh hampir semua golongan dari rakyat kecil sampai ke kalangan ulama. Hal ini pula lah yang membuat Panembahan Kudus menjadi masyghul hatinya sepeninggal Sultan Hadiwijoyo, karena ia mendapat firasat bahwa peperangan demi peperangan yang dipicu oleh pertikaian politik perebutan kekuasaan di tanah Jawa akan kembali meletus seperti ketika Sultan Trenggono dari Demak wafat
yang menyebabkan pertikaian-pertikaian sampai akhirnya terjadi peperangan di antara sesama keturunan Kesultanan Demak sendiri untuk memperebutkan kekuasaan. Pengganti Sunan Kudus, ulama yang berkedudukan di Kudus. Maka atas kemasgulan hatinya tersebut, dia pun memutuskan untuk mengunjungi Sunan Giri Prapen di Giri Kedaton. Demi mendiskusikan hal ini, ulama besar pengganti ayahnya Sunan Kudus ini menginginkan agar tidak terjadi pertikaian berdarah di tanah Jawa ini yang memperebutkan tahta kekuasaan Kesultanan Pajang. Cicit Sunan Giri yang kemudian menjadi Sunan Giri generasi keempat atau Sunan Giri IV yang bertahta di Giri Kedaton. Syekh, Pajang harus segera diselamatkan. Saya kurang suka kalau orang-orang Selo itu sampai menguasai Pajang. Saya takut kemakmuran tanah Jawa akan rusak, akan hancur oleh orang-orang yang tidak tahu membalas budi. Ucap Panembahan Kudus membuka percakapan setelah diterima oleh Sunan Giri Prapen di Giri Kedaton. Sunan Giri Prapen hanya tersenyum seraya mengangguk perlahan mendengar ucapan Panembahan Kudus yang menunjukkan ketidaksukaannya pada orang-orang Mataram. Ramalanku benar, tapi sebenarnya hal itu adalah sebuah sindiran halus untuk almarhum Sultan Hadiwijoyo yang meraih kekuasaannya dengan cara memanfaatkan orang-orang Selo untuk mengalahkan Haryo Penangsang. Karena Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopatilah yang sebenarnya mengalahkan Haryo Penangsang, maka tidak mengherankan jikalau suatu saat ia atau cucu keturunan almarhum Ki Pemanahan alias Ki Ageng Mataram kelak akan menagih haknya kepada Sultan Hadiwijoyo sesuai dengan janji hadiah dari sayembara almarhum Ratu Kalinyamat. Ramalanku itu juga adalah bentuk peringatanku pada Sultan Hadiwijoyo agar senantiasa berhati-hati dan selalu mengingat hak orang lain yang barangkali telah diambilnya dengan cara yang tidak jujur dan tidak baik. Ia harus eling bahwa ada hak orang lain yang ia kangkangi demi meraih kekuasaannya. Maka aku minta secara halus agar ia menghormati dan tidak merebut hak Ki Pemanahan dengan anak-anaknya. Panembahan Kudus terdiam mendengar ucapan Sunan Giri Prapen tersebut. Saya melihat agaknya negeri baru di alas Mentawai itu sudah mulai menampakkan cahaya keprabonannya yang dahulu bersinar terang di Pajang. Cahaya keprabonan itu akan terus terbit memancarkan cahayanya di bumi Mataram. Lanjut Sunan Giri Prapen. Apa tidak berbahaya kalau sampai keturunan almarhum Ki Ageng Selo itu sampai menguasai Pajang? Sebab bagaimanapun juga mereka adalah keturunan pemberontak yang memberontak pada kekuasaan almarhum Sultan Trenggono di Demak. Tuanku Syekh, tukas Panembahan Kudus yang merasa tidak suka dengan pandangan Sunan Giri Prapen tentang Panembahan Senopati dan orang-orang Mataram. Sama saja, siapapun yang berkuasa akan berbahaya kalau dia itu serakah dan tidak memikirkan rakyat yang dipimpin olehnya. Apakah Syekh menganggap almarhum Mas Karebet itu lebih baik dari keturunan Selo?
ujar Sunan Giriprapen dengan tenang. Dulu ayah Syekh sendiri, almarhum Sunan Kudus, kurang menyukai Mas Karebet karena dia adalah putra dari Ki Kebo Kenongo, salah satu murid Syekh Siti Jenar yang paling terkemuka. Semasa dia berseteru dengan Haryo Jipang, almarhum Sunan Kudus, dan seluruh ulama Kudus lebih memihak pada Haryo Jipang. Lanjut Sunan Giriprapen. Panembahan Kudus menghela nafas berat mendapati pertanyaan telak dari Sunan Giriprapen tersebut. Ia pun menjawab, "Sampai sekarang sikap saya sama dengan almarhum Romo Sunan. Saya tidak bisa suka pada Mas Karebet alias Sultan Hadiwijoyo itu. Sebab cara dia mendapatkan kekuasaan di Pajang sangat menyakitkan hati Raden Haryo Pangiri, putra Sunan Prawoto itu. Bagi saya dan almarhum Romo Sunan, membela Haryo Penangsang adalah membela keadilan." Mendengar pernyataan dari Panembahan Kudus tersebut, Sunan Giriprapen tersenyum simpul seraya mengusap-usap janggut putihnya. "Hanya karena itu, Syekh?" "Ya tentu saja tidak. Terus terang, saya merasa cemas. Syiar Islam di tanah Jawa ini semakin mandek. Tuanku Syekh Sunan Giriprapen sendiri dapat melihat apa yang telah dilakukan Sultan Hadiwijoyo selama ini tentang syiar Islam. Dakwah Islam di tanah Jawa semasa Sultan Hadiwijoyo selalu mandek. Bahkan saya mendengar desas-desus bahwa ia lebih senang untuk bertapa seperti ayahnya Ki Kebo Kenongo dan pamannya Ki Kebo Kanigoro, serta hanya mau mengamalkan ajaran Syekh Siti Jenar," ujar Panembahan Kudus. Sunan Giriprapen mengangguk-angguk sambil mengusap-usap janggutnya mendengar penuturan Panembahan Kudus yang meskipun disampaikan dengan penuh sopan dan santun, namun penuh tekanan tersebut. Apa yang dia lakukan sangat berbeda dengan Adipati Unus yang dengan gagah berani menggempur orang Portugis sampai ke Malaka. Demikian pun Ratu Kalinyamat yang mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk membangun armada laut demi menyerbu Portugis ke Malaka. Demikian pula Sultan Trenggono yang dengan gagah berani menyerbu Adipati Udara di Kediri, yang membantai para ulama serta penganut Islam di wilayah Majapahit. Panembahan Kudus terdiam, teringat dia pada cerita almarhum ayahnya tentang runtuhnya negeri Majapahit. Saat itu Prabu Kertabumi alias Prabu Brawijaya V yang merupakan ayah Raden Fatah dikudeta oleh Adipati Kediri yang bernama Sanggirinda Wardana, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan negeri Wilwatikta di Majapahit ke wilayah kekuasaannya di daerah Keling Kediri, sehingga biasa disebut Majapahit Keling. Hal ini diterangkan melalui sengkalan Majapahit Sirno Ilang Kertaning Bumi. Raden Fatah pun menyerbu Kediri, namun tetap membiarkan Sanggirinda Wardana berkuasa di Wilwatikta Kediri karena Sanggirinda Wardana masih terhitung sebagai uaknya sendiri, alias kakak Prabu Brawijaya V, Sang Bre Kertabumi. Namun kemudian pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Sanggirindra Wardana dikudeta oleh patihnya yang bernama Adipati Udara. Maka Sultan Trenggono pun memutuskan untuk menggempur Majapahit Keling
dan membunuh Adipati Udara. Keraton Wilwatikta yang terdapat di Majapahit masih tetap berdiri sampai kelak dihancurkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram karena menjadi simbol perlawanan orang-orang Jawa Timur yang tidak mau tunduk pada Mataram. Orang-orang Bangwetan merasa lebih berhak menguasai tanah Jawa karena menganggap dirinya sebagai keturunan langsung dari kerajaan Wilwatikta.